Halo semuanya, nama saya Raja, seorang profesional dengan lebih dari 6 tahun pengalaman sebagai Project dan Product Manager dengan tujuan akhir memberikan produk digital yang berkualitas kepada klien. Selain aktivitas profesional saya juga memiliki minat yang kuat terhadap bersepeda dan berlari. Untuk mengoptimalkan performa saya menyadari bahwa data adalah hal yang sangat penting. Itulah salah satu alasan saya mengambil kursus di Algoritma Data Science School. Jadi saya bisa mendalami lebih jauh tentang analisis data. Saat ini saya berkontribusi aktif dengan Get Global Holding Private Limited, sebuah perusahaan Singapura di mana saya mengawasi dan mengelola pengembangan aplikasi digital berbasis mobile, Android, dan juga iOS yang dirancang untuk mendidik anak-anak tentang pengelolaan keuangan. Nah, dalam peran saya sebagai manajer proyek dan produk, saya bertanggung jawab atas tim yang terdiri dari 4 engineer tetap dan beberapa pekerja lepas atau biasa disebut freelance. Pada saat yang bersamaan, saya juga aktif berkomunikasi dengan stakeholder dan juga partner, memastikan kesuksesan dan kualitas pengembangan aplikasi. Nah, agar produk dapat relevan dan cocok bagi pengguna, saya perlu menjaga kinerja aplikasi dan meningkatkan fitur berdasarkan banyak variabel. Salah satunya adalah ulasan pelanggan. Dalam landscape bisnis yang berkembang pesat saat ini, memahami sentimen dan juga masukan pelanggan adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Ulasan dan masukan yang dikumpulkan berfungsi sebagai lensa penting yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mendapatkan wawasan berharga mengenai pasar dan ekspektasi konsumen. Maka dari itu, dashboard yang saya buat ini berfokus pada analisis ulasan aplikasi milik Get Global Holding, yang mana aplikasinya berfokus pada dompet digital yang dirancang untuk mempromosikan literasi keuangan kepada anak-anak berusia 7-13 tahun, sekaligus memungkinkan orang tua untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Dengan memanfaatkan kekuatan analisis, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi kebutuhan orang tua dan anak-anak yang terus berkembang dalam bidang literasi keuangan. Nah, kita akan masuk ke bagian problem. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana membuat kesimpulan dari review pelanggan? Katakanlah 10 ulasan. Masih sangat masuk akal untuk melakukannya secara manual dan mendapatkan meaningful insight darinya. Tapi, bagaimana dengan ratusan atau bahkan puluhan ribu ulasan? Tentu akan sangat-sangat sulit. Kemampuan manusia saja tidak akan cukup untuk memproses dan merangkum kumpulan teks yang sangat banyak ini. Proses tersebut, jika setiap bulan dilakukan, dengan volume ulasan yang sangat banyak, tentunya akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Nah, tantangan ini semakin diperparah oleh keharusan bagi dunia usaha untuk menjaga kualitas layanan dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat dalam landscape yang sangat kompetitif. Dalam konteks ini, terdapat permintaan mendesak atau kita bisa sebut urgent demand akan metode pemrosesan data tekstual yang lebih efisien, akurat, dan sederhana, khususnya ulasan pelanggan. Nah, kemampuan untuk menyaring wawasan berharga dari ulasan ini sangat penting dalam menentukan arah pengembangan produk. Oleh karena itu, masalah utama yang ingin diatasi oleh laporan ini atau dashboard ini adalah pengembangan solusi berbasis NLP yang memungkinkan perusahaan memproses sejumlah besar ulasan pelanggan terhadap produknya secara efisien dan akurat. Solusi ini harus memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, yang menginformasikan peningkatan produk, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan dalam landscape digital yang semakin kompetitif. Saya menggunakan LDA, Latent Dirichlet Allocation. Nah, LDA sendiri adalah sebuah
teknik pemodelan topik atau teknik topik modeling yang populer untuk mengekstrak topik dari korpus tertentu. Nah, istilah latent sendiri itu artinya menyampaikan sesuatu yang ada tapi belum dikembangkan. Atau dengan kata lain, latent juga bisa dibilang tersembunyi atau terselubung. Yang mana ini sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, yaitu mengekstrak topik tersembunyi yang ada di review dataset. Nah, sebenarnya pada intinya kami ingin mengetahui topik penting apa saja yang menjadi keluhan pengguna dan memperbaiki aplikasi tersebut berdasarkan topik-topik yang muncul sesegera mungkin. Nah, laporan ini menggunakan dataset yang bersumber dari hasil mining di Play Store dan juga App Store, lalu disusun menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah data analisis dan bagian kedua adalah topik analisis. Seperti yang dapat dilihat pada bagian data analisis, laporan ini memberikan beberapa wawasan atau insight utama, termasuk rata-rata rating yang diterima, presentasi rating yang buruk, yang mana presentasi rating yang buruk ini dari 1 sampai 2, lalu masalah apa saja yang perlu perhatian, artinya perlu di-solve secepat mungkin, lalu volume ulasan yang diterima setiap bulan dan tahunnya, pola distribusi rating, dan istilah umum yang sering disebutkan oleh pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit informasi yang ada di data analisis tab. Seperti yang bisa kita lihat, ada 1078 record, lalu average rating atau rata-rata rating yang diterima yaitu 3,8, di mana persentase dari rating yang buruk itu 26,72%. Percentage of bad rating itu terdiri dari rating 1 hingga 2, yang mana saya definisikan sebagai rating yang buruk. Lalu, kita juga bisa melihat isu yang sering terjadi itu adalah pada extra fee dan downtime isu. Jika kita lihat pada review analisis, pada tahun 2023, ada 104 review yang masuk pada bulan April, yang mana ini adalah jumlah terbanyak review masuk pada tahun 2023. Dan jika kita ingin melihat tahunan, kita bisa pindah ke tab selanjutnya. Kita bisa lihat pada tahun 2021 adalah tahun terbanyak kita menerima review, di mana itu review yang kita terima meningkat sebanyak 266%. Selanjutnya, pada rating analisis, kita bisa lihat pada tahun 2023, umumnya atau paling banyak kita menerima rating 5. Lalu kalau kita ingin lihat lebih jauh, dari tahun 2020 hingga tahun 2023, bisa kita lihat pola rating dari 1 sampai 5 pada tab ini. Selanjutnya, pada source of rating and review analysis atau bisa kita katakan sumber ratingnya, ada 2, yaitu App Store dan juga Play Store. Kita bisa lihat bahwa pada App Store paling banyak kita mendapatkan rating 5, yaitu berjumlah 463. Lalu di Play Store, kita bisa lihat bahwa rating 1 ini cukup banyak di sini. Ini kemungkinan berkaitan dengan platform atau framework yang kita gunakan, di mana lebih mendukung sistem pada iOS ketimbang Android. Lalu kalau kita mau lihat perbandingan distribusi rating antara App Store dan Play Store, kita bisa lihat bahwa review dari App Store itu jauh lebih banyak daripada Play Store. Ini juga berbanding lurus dengan jumlah pengguna kita yang ada di App Store dan juga Google Store, yang mana App Store jauh lebih banyak timbang Play Store. Dan kita bisa lihat kata-kata apa saja yang muncul pada review user. Bisa dilihat ada card, app, money, service, day, wait, scam, dan banyak lagi. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya bisa dikatakan merepresentasikan keluhan pelanggan.
Namun, untuk lebih detailnya, kita akan bahas di tab selanjutnya, yaitu topik analisis. Nah, bisa kita lihat setelah menerapkan LDA, ada 4 topik utama yang muncul dari dataset review kita. Topik pertama yaitu App and Service Performance Details. Nah, App and Service Performance Details ini concerning atau berfokus kepada pertama, effectiveness of customer support in resolving issue. Maksudnya adalah kemampuan customer support dalam menyelesaikan masalah user. Nah, di sini user banyak memberikan review negatif bahwa customer support tidak dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Contohnya misalnya mereka membutuhkan layanan bagaimana uang mereka tidak bisa sampai kepada penerima. Namun customer support tidak dapat memberikan jawaban secara cepat atau juga tepat. Nah, yang kedua, ada masalah terhadap performance di mana beberapa user mengeluhkan bahwa mereka terjebak dalam waiting list. Nah, seperti yang kita ketahui, Get menerapkan waiting list sewaktu pertama kali di launch, pertama kali di delivery ke App Store dan Play Store. Nah, beberapa user masih stuck di sana dan tidak bisa mendapatkan jawaban mengapa mereka masih ada di dalam sistem waiting list. Lalu topik kedua ada physical and virtual card service details. Nah, banyak user yang melaporkan dua aspek. Pertama, mereka nggak bisa menggunakan kartu di merchant-merchant tertentu, yang mana itu berkaitan dengan kerjasama kita terhadap beberapa merchant dan partner. Dan yang kedua adalah delay atau keterlambatan kita dalam mengirimkan physical card kepada user. Nah, topik ketiga yaitu ada additional fee and downtime issue. Seperti yang kita ketahui, partner kita Neo memutuskan hubungan kepada kita sehingga beberapa service atau beberapa fitur aplikasi kita menjadi tidak aktif atau bisa kita katakan service is down. Nah, maka dari itu banyak user yang mengeluhkan bahwa ini sangat mengganggu dan bahkan beberapa dari mereka memberikan review scam karena uang mereka tidak bisa digunakan di beberapa merchant atau bahkan mereka tidak bisa mentransfer uang tersebut ke user lainnya. Dan topik yang terakhir adalah payment and transfer detail. Nah, beberapa feedback yang kita terima, customer itu memberikan rasa ketidakpuasan terhadap fitur yang kita miliki. Nah, yang pertama ada transfer fee atau kita bilang biaya admin, yang mana beberapa user mengeluhkan biaya admin yang terlalu tinggi. Dan yang kedua ada user nggak bisa melakukan top up melalui POSB. Nah, seperti yang kita ketahui di Singapura, salah satu fitur gateway payment yang mereka gunakan ada yang namanya POSB. Lalu ada juga beberapa gateway payment seperti Google Pay, Apple Pay, and GrabPay. Nah, mereka tidak bisa menggunakan gateway payment tersebut dikarenakan kita belum melakukan kerjasama terhadap gateway payment tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat topik data dan visualization untuk melihat lebih detail tentang bagaimana frekuensi dan distribusi topik terhadap rating yang ada. Nah, bisa kita lihat pada tahun 2022, kita menggunakan sampel tahun 2022, pada Januari, sebanyak 100% topik yang dikeluhkan itu adalah tentang physical dan virtual card, yang mana mereka nggak bisa melakukan transfer, mereka nggak bisa melakukan ada transfer fee yang sangat besar, dan mereka nggak bisa melakukan top up atau recharge wallet mereka, digital wallet mereka. Nah, sebagai contoh di sini, atau kita bisa lihat di nomor 5 yang lebih jelasnya. Nah, I'm glad that the card service is back. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, card service is down karena putusnya hubungan atau putusnya kerjasama antara kita dan Myung. Kita bisa lihat setelah service kembali, user merasa lega bahwa dia bisa menggunakan kembali
physical card-nya atau bisa menggunakan lagi kartunya, tapi kita melakukan charge sebanyak 16 sen setiap melakukan transfer, di mana mereka mengeluhkan hal tersebut. Lalu ada isu-isu seperti kartu akan otomatis tidak bisa digunakan atau kita freeze jika balance-nya di bawah $10. Nah, itu menjadi salah satu concern user pada bulan Januari 2022. Lalu ada juga misalnya kita lihat di komposisinya pada tahun 2022 di rating 3 diisi oleh hanya 3 topik. Yang pertama ada topik physical dan virtual card sebanyak 40%, lalu ada extra fee dan downtime issue sebanyak 40%, dan yang terakhir ada app and service performance sebanyak 20%. Nah, di rating 2 dan 1, payment dan transfer menjadi salah satu topik yang paling banyak dikeluhkan. Di rating 2 ada sekitar 33,33%, dan di rating 1 ada sebanyak 44%. Nah, seperti yang kita lihat, analisa topik dan juga analisa data memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap metrik kuantitatif dan wawasan kualitatif yang penting untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan produk. Kesimpulannya, laporan ini mewakili analisis menyeluruh atas data yang diambil dari App Store dan juga Play Store. Melalui segmentasi laporan berupa data analisis dan juga topik analisis, kita telah mampu membangun gambaran rinci tentang masukan dan persepsi pengguna dengan bantuan model LDA. Jika penonton atau pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang proyek yang saya buat atau tentang diri saya, dapat menghubungi saya secara langsung melalui email dan LinkedIn yang saya sertakan pada bagian About. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.